sekarang kita akan jalan ke makam Syekh Muhammad Qasim atau Syekh Bandar yang berada di kawasan Wanayasa. Ya, untuk para pendekar pastinya tahu. Oke, kita ikuti perjalanannya. Syekh Bandar adalah julukan yang diberikan kepada Muhammad Qasim. Syekh Bandar sendiri, jika dilihat dari wikipedia.com, adalah panglima pangkalan atau kepala pelabuhan, yaitu seorang petugas yang bertanggung jawab sebagai penabdir atau memiliki kantor dan tata usahanya menjadi tempat untuk memberlakukan peraturan di suatu pelabuhan guna memberikan rasa aman akan adanya keselamatan pelayaran, keamanan suasana di sekitar pelabuhan. Jadi Syekh Bandar sendiri adalah sebuah julukan yang diberikan karena pada waktu itu beliau menjadi kepala pelabuhan. Ya, saya tidak paham apakah beliau itu menjadi kepala itu adalah kepala keamanan mungkin ya. Inilah sejarah dari Syekh Bandar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para milenial sakti, para pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Sebagaimana kemarin saya sudah berjelajah di wilayah situ Wanayasa, dan sekarang juga tidak kalah kerennya salah satu tokoh dunia persilatan, salah satu tokoh pelawan POC dulu dan dikebumikan di sini, yaitu Syekh Bandar yang namanya Muhammad Qasim kalau tidak salah ya. Kalau kemarin kita tidak tahu apa karya ataupun jasa beliau di tempat yang kemarin yang di Wanayasa, yang di tengah pulau yang dikelilingi sawah itu. Tapi kalau ini jelas bahwa beliau adalah seorang pendekar silat yang melawan penjajah gitu ya. Jadi beliau dikenalnya itu sebagai seorang pendekar, dan disinilah dikebumikannya bersama istri beliau. Nah, teman-teman, jadi di sini saya tidak tidak mengkultuskan mencari karamah gitu ya, tidak. Sebenarnya saya di sini itu hanya menunjukkan bahwa manusia-manusia yang mempunyai karya yang keren, manusia-manusia yang mempunyai kedudukan yang dahsyat, keberanian yang dahsyat, yang dikenal oleh masyarakatnya, akan hidup namanya sampai sekarang ataupun sampai beberapa tahun bahkan beberapa abad kemudian, kecuali memang ada pemusnahan manusia secara massal. Dan ini salah satu contoh. Beliau dikenal sebagai jawaranya, beliau dikenal sebagai pesilatnya, dan bisa di searching di Google juga Syekh Bandar yang ada di Wanayasa gitu ya, pasti kalian akan keluar gitu sejarahnya atau latar belakangnya, karena beliau bukan orang dari Jawa, beliau dari Sumatera. Nah, apa yang akan kita perbuat nanti supaya kita bisa dikenal nih? Tidak hanya sebagai batu nisan saja, tetapi sejarahnya dikenal. Kita akan hidup dengan balutan sejarah yang dikenal indah gitu ya. Bahwa karena ada beliau, bahkan sampai sekarang jurus-jurusnya itu dipakai bahkan dari Jawa Barat. Itu pesilat Jawa Barat pasti mengenal ini. Salah satu tercampur jurus-jurusnya gitu ya, dari jurus beliau. Keren, ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang bermanfaat sampai sekarang ya. Kalau dulu mungkin kanuragan ataupun bela diri atau silat itu untuk membela diri, tapi sekarang silat itu menjelma jadi seni ya, seni pencak silat, jadi kesenian karena bukan tidak dipakai juga sih sebenarnya, tetapi karena memang tergerusnya zaman dan bukan tidak dibutuhkan untuk bertarung ya, tetapi untuk melestarikan kesenian itu menjadi kesenian, untuk melestarikan silat itu ataupun bela diri itu menjadi sebuah kesenian. Dan sampai sekarang ya, seperti halnya kita ketahui, peguruan-peguruan silat itu banyak. Dan salah satunya adalah berkat jasa beliau gitu ya, yang dikebumikan atau yang dikuburkan, dimakamkan di Desa Wanayasa, Kecamatan Wayasana, Kabupaten Purwakarta. Yang mau ya silahkan datang aja ya. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita dan kita giat lagi menciptakan sebuah karya yang dimana kita akan dikenal sepanjang masa ya, setidaknya sampai hari kiamat kita mempunyai karya yang wow. Kalau jadi pemimpin yang wow gitu ya, sehingga tidak dilupakan hanya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, tapi kita minimal kita bisa dikenal sampai 500 tahun ke depan gitu ya, ketika kita telah tidak ada. Nantikan petualangan saya lainnya, nantikan kunjungan-kunjungan saya lainnya di tempat-tempat yang bersejarah. Jangan lupa, jika yang suka dengan konten seperti ini, sudilah ya untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.